Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan, subtes implementasi Pancasila. Oke, lanjut ke soal-soalnya teman-teman. Yang pertama, Indonesia seringkali mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata tanpa memandang latar belakang politik negara tersebut. Tindakan ini merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila yang menekankan pada. Nah, soal ini termasuk isu yang sedang hangat saat ini, teman-teman. Silakan bisa di pause terlebih dahulu videonya untuk dikerjakan. Untuk opsi A, pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia dengan semangat persaudaraan universal. B, upaya menunjukkan kekuatan militer dan diplomasi Indonesia di mata dunia internasional. C, kewajiban menjalankan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia demi kepentingan nasional. D, sikap chauvinisme yang halus untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang dibantu. Atau E, penegasan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat di negara konflik tersebut. Oke, langsung pembahasan teman-teman. Soal ini menguji pemahaman Anda tentang posisi Indonesia di dunia internasional. Seringkali peserta terjebak memilih jawaban yang berkaitan dengan politik luar negeri bebas aktif atau sila ketiga ataupun konstitusi. Namun kata kunci di sini adalah kemanusiaan dan tanpa memandang latar belakang politik. Jawaban A dipilih karena merujuk langsung pada butir pengamalan sila kedua. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, penderitaan manusia di belahan bumi lain adalah penderitaan kita juga. Ini adalah bentuk internasionalisme yang sehat, bukan chauvinisme atau unggul sendiri atau sekedar urusan birokrasi. Indonesia bertindak atas dasar moralitas universal bahwa setiap manusia berhak hidup damai dan bermartabat. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia dengan semangat persaudaraan universal. Next, lanjut ke nomor 2, teman-teman. Globalisasi membawa arus budaya asing yang sangat masif, mulai dari gaya hidup hingga ideologi yang mengedepankan kebebasan individu mutlak. Hal ini berpotensi mengikis rasa nasionalisme generasi muda. Strategi implementasi sila ketiga yang paling efektif dalam menghadapi tantangan ini adalah A, melarang seluruh produk budaya asing masuk ke Indonesia untuk melindungi budaya lokal. B, menanamkan pemahaman bahwa kebudayaan nasional adalah identitas kolektif yang harus menjadi filter bagi budaya asing. C, mewajibkan seluruh instansi menggunakan pakaian adat setiap hari sebagai bentuk kecintaan pada tanah air. D, memperkuat militer di perbatasan untuk mencegah infiltrasi budaya yang merusak moral bangsa. Atau E, menganggap semua budaya sama sehingga tidak perlu ada batasan antar budaya lokal dan asing. Seperti udah terlihat ya teman-teman jawabannya. Next ke pembahasan. Tantangan sila ketiga di masa kini bukan lagi perang fisik teman-teman, melainkan perang kebudayaan dan ideologi. Soal ini menuntut kita menuntut strategi yang progresif bukan reaktif teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Mengapa bukan A atau C teman-teman? Karena menutup diri dari dunia luar atau mengisolasi adalah hal mustahil dan justru merugikan perkembangan bangsa. Jawaban B menekankan pada penguatan identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai meja statis atau titik diam yang menyatukan, sekaligus light star dinamis, bintang penuntun. Dengan menjadikan nilai lokal sebagai filter, pemuda tidak menjadi asing di negerinya sendiri, meskipun mereka mengonsumsi teknologi atau tren global. Persatuan sila ketiga lahir dari rasa bangga dan kesadaran akan kepemilikan budaya yang kuat. Jadi jawaban yang B teman-teman. Menanamkan pemahaman bahwa kebudayaan nasional adalah identitas kolektif yang harus menjadi filter bagi budaya asing. Siapa nih nomor 2 yang betul teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti Mimin jawab. Nomor 3, lanjut teman-teman. Dalam sebuah rapat paripurna, pengambilan keputusan mengenai kebijakan ekonomi nasional bertambah luas terjadi kebuntuan atau deadlock. Karena adanya perbedaan kepentingan antar fraksi, jika merujuk pada nilai-nilai kerakyatan, tindakan yang harus diambil adalah, ini berarti merujuk pada sila keempat teman-teman. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. A, mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting agar segera ada kepastian hukum bagi masyarakat. B, meminta pimpinan rapat untuk mengambil keputusan secara otoriter demi menyikat waktu rapat. C, mengedepankan semangat kekeluargaan dengan cara melakukan lobby di luar rapat untuk mencapai mufakat.
Dia menunda keputusan hingga semua pihak setuju meskipun kebijakan tersebut sangat mendesak untuk rakyat, atau E. Membubarkan rapat dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala negara. Silakan teman-teman, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Next ke pembahasan. Soal ini menyentuh ranah politik praktis. Dalam sistem demokrasi barat, voting adalah mekanisme utama. Namun dalam demokrasi terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau Pancasila, voting adalah jalan terakhir jika musyawarah benar-benar buntu. Jawaban C menonjolkan aspek semangat kekeluargaan. Di Indonesia, proses pengambilan keputusan tidak boleh sekedar adu angka, menang atau kalah. Karena pihak yang kalah akan merasa terpinggirkan. Melakukan lobby atau dialog informal di luar rapat formal merupakan praktik budaya politik Indonesia untuk mencairkan suasana dan mencari titik temu mufakat. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil nanti didukung oleh semua pihak secara sukarela, bukan karena terpaksa atau oleh suara mayoritas. Jawabannya yang C, teman-teman. Nah, mungkin sekian saja pembahasan soal kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share agar kami bisa berkembang lebih baik lagi, teman-teman. Selamat belajar.